Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi ANOVA pada pertemuan yang sebelumnya. Judul kali ini adalah Kruskal-Wallis ya. Jadi fungsinya masih sama dengan ANOVA, yaitu masih untuk uji perbedaan yang jumlah kelompok datanya lebih dari 2 atau 3 ke atas ya. Jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi ini perbedaannya dengan ANOVA itulah sebagai alternatif ya pengujian menggunakan ANOVA. Ketika persyaratan homogenitas variannya tidak terpenuhi, atau pada saat kita uji normalitas data itu salah satu atau salah duanya itu tidak memenuhi uji normalitas. Nah, untuk rumus ini, rumusnya seperti ini kalau kita uji secara manual ya. Kemudian untuk persyaratannya, skala datanya seperti biasa kalau uji non parametrik itu adalah paling rendah ordinal ya. Kemudian interval dan rasio yang di atasnya. Jadi semua skala data tidak perlu diuji normalitasnya. Kemudian jumlah populasi atau jumlah sampel ya, itu jumlah data dalam kelompok data itu sama ya seperti di ANOVA, tidak harus sama banyaknya. Kemudian untuk menguji signifikansi seperti biasa, jika p-value besar dari alfa maka H0 diterima, sedangkan jika p-value kecil dari alfa maka H0 ditolak. Baik, kita langsung kepada contoh aplikasi. Di sini adalah data hasil penelitian skor pengetahuan gizi pada kadar posyandu. Nah, jadi ada 3 posyandu yang diukur kadar gizinya di sini, yaitu pada posyandu biasa, posyandu purnama, dan posyandu mandiri. Nah, soalnya adalah selidiki dengan alfa 10%, ya ingat ya alfanya di sini 10%. Apakah terdapat perbedaan skor pengetahuan antara kadar posyandu biasa, purnama, dan mandiri? Jadi kita ingin membandingkan skor pengetahuannya di sini, apakah ada perbedaan? Nah, seperti biasa kita tulis dulu ya hipotesisnya, di mana H0 itu adalah tidak ada perbedaan skor pengetahuan kadar gizi ya pada berbagai jenis posyandu, sedangkan HA-nya adalah ada perbedaan skor pengetahuan kadar gizi pada berbagai jenis posyandu. Nah, untuk level signifikansinya seperti soal kita gunakan 10% atau 0,1. Nah, kita langsung masuk ke dalam bagaimana caranya menganalisis metode ini menggunakan SPSS. Nah, karena dia sifatnya independen, maka seperti biasa skor atau hasil pengukurannya kita masukkan dalam satu kolom ya, seperti ini ya. Nah, terlebih dahulu kita tentukan dulu ya kelompok datanya, di mana kode 1 adalah untuk posyandu biasa, kode 2 adalah untuk posyandu purnama, dan kode 3 adalah untuk posyandu mandiri. Nah, kemudian masuk ke data view, silakan di-input, sesuaikan data dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk menganalisis gunakan analyze non-parametric test, legacy dialog, kemudian K independent test ya, K independent test. Nah, kemudian akan muncul jendela seperti ini jika mengikuti cara yang tadi. Nah, yang dimasukkan untuk skor pengetahuannya atau skor hasil pengukurannya masukkan ke dalam test variable list. Kemudian klik define range ya, karena dia menggunakan kelompok ya, maka kelompok paling kecil 1 ya tadi, karena ada 3 ya, 1 maksimum 3. Kemudian pilih di sini Kruskal-Wallis H. Klik continue, klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Jadi yang kita lihat adalah asimsiknya. Di sini kita dapatkan nilai 0,125. Nah, karena tadi alfa kita adalah 10% yang kita pakai, maka kalau kita lihat p-value-nya ini lebih besar daripada alfa. Maka hasil untuk kasus ini, karena p-value besar dari alfa, maka gagal tolak H0 atau H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan skor pengetahuan antara kadar gizi ya di posyandu biasa, mandiri, dan purnama.
Baik, itu saja, mungkin cukup mudah ya untuk Kruskal Wallis. Untuk selanjutnya adalah silakan seperti biasa Anda ulang dulu ya, supaya lebih paham. Anda ulang dulu menggunakan SPSS seperti yang saya contohkan ini. Samakan hasilnya ya. Jika hasilnya sudah sama berarti langkah Anda sudah benar ya. Kemudian baru kerjakan tugas praktek seperti biasa. Di sini ada 5 kelompok data ya, data hasil pengumpulan tiket kebisingan di sini. Dengan alfa 0%, selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kebisingan pada beberapa blok rumah. Nah, seperti biasa gunakanlah kerjakan dalam kertas kerja, yaitu hipotesis dan lain-lain. Kemudian presentasikan cara Anda menganalisis dengan SPSS menggunakan tangkapan layar, menggunakan zoom. Jangan lupa wajahnya harus terlihat ya dan terekam di dalam layar. Kemudian yang Anda praktekkan adalah pengerjaan dengan SPSS-nya, bukan mengulang PowerPoint ini ya. Jadi bukan PowerPoint ini yang direkam, tapi bagaimana Anda mengerjakan dalam menggunakan SPSS. Kemudian baru kumpulkan di dalam link ini. Oke. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan silakan japri saya atau kontak di grup ataupun komentar di kolom komentar pada video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.